Menimbang pula bahwa saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1MH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 dan membawa korban Yosua, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3 saksi Ricky Rizal atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Barat, sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak Didiana menembak bersedianya menembak korban Yosua atas permintaan Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah blok 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Dan atas selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Korban Yosua serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B1MH yang diberi saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan terakhir telah mendengar teriakan Ferdi Sambo, tembak, tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua yang antara lain mengenai bagian dada kiri, sehingga korban terlegak di sebelah darah dengan sebelah yang sebelumnya tidak dikokang atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahwa diberikan pula Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta menyatakan baik kepada saksi Kuat Ricky Rizal maupun kepada saksi Richard Eliezer, dan telah pula minta saksi tidak menambah peluru dalam senjata blok 17 yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban di 3. Menimbang bahwa selanjutnya faktanya meskipun dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari terdakwa dan mengucapkan halo ketika melewati jalan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Nomor dan saksi Barogi yang mengendarai mobil, "Ibu kena apa? Berhenti." Hal ini menunjukkan maksud Ferdi Sambo memberi kesan kepada saksi Ajan Nomor dan saksi Barogi bahwa Ferdi Sambo ke rumah Duren 3 agar tidak ditinggalkan dan semata-mata karena keadaan desak menimbulkan terdakwa. Cepat gue mau tembak yang tujuan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokan senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil. Menimbang bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas. Selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar rumah Duren 3, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu, dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Ferdi Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dengan kasus Yosua. Menimbang bahwa sesaat kemudian setelah korban Yosua meninggal, para saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer serta terdakwa maupun Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap. Tak adanya pemberian dari Ferdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling 10 Juli 2022 masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer meskipun tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. 1 bulan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo serta terdakwa merupakan satu kesatuan hendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi baik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, terdakwa maupun Ferdi Sambo, maka tidak mungkin korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur kelima di sini penuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagai dalam primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya mohon sebagaimana nota pembelaannya di atas depan dengan alasan antara lain: 1. Kekerasan seksual yang dialami terdakwa Putri Chandrawati benar telah terjadi. Kekerasan seksual mana telah sesuai dengan pendapat ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wadani yang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-E-HPPF-APSI Apsifor /9 Romawi 2022 yang antara lain mengatakan didapat informasi yang konsisten dari terdakwa dan Verdi Sambo. Terdakwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut terdakwa dilakukan korban Joshua. Selanjutnya informasi yang diberikan terdakwa menurut terdakwa telah mengawali kekerasan seksual dengan indikator keterangan kredibel.